Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita buka bersama-sama Yakobus 2. Yakobus 2 pasal yang ke-14 sampai dengan 26. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimak di tempatnya masing-masing. Berikutnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan berkekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya itu di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos dari jalan yang lain. Ayat yang ke-26 sebagai dasar ayat kita perenungan hari ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggarisbawahi ayat yang ke-26 sebagai perenungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya bacakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya ingin memberi judul perikop kita atau firman Tuhan pagi hari ini, iman adalah perbuatan. Esensi dari iman mengandung makna atau mengandung arti kepercayaan atau juga kesetiaan. Kata faith bisa terintegrasi dengan kata faithful, setia, atau faithfulness, kesetiaan. Orang bisa dikatakan percaya atau orang bisa dikatakan memiliki kesetiaan kalau dia sudah bisa membuktikan dengan tindakan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan-perbuatan dia, dengan tindakan-tindakan dia, dengan perilaku-perilaku orang itu
bisa dikatakan, bisa dipercaya atau memiliki kesetiaan. Jadi boleh dikatakan bahwa iman tanpa tindakan atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ingin merangkum kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan 26 ini dengan sebuah gambaran atau sebuah cerita kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Misalnya pada suatu kali, ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa saya sudah diselamatkan oleh iman. Saya sudah memiliki kepercayaan, saya sudah memiliki hidup yang kekal. Saya ingin memberikan gambaran begini. Jikalau suatu saat saya pergi ke suatu tempat atau ke suatu daerah, di mana di sana saya belum mengenal orang-orang di sana, ataupun sebaliknya, orang-orang di sana tidak ada yang mengenal atau tidak ada yang pernah tahu siapa saya. Kemudian di sana saya tidak pernah menceritakan tentang Yesus. Saya tidak pernah melakukan ibadah-ibadah kekristenan ataupun misalnya setiap hari Minggu saya tidak pernah ke gereja. Hal yang pertama, tentulah Tuhan pasti tetap tahu bahwa ada Samuel di tempat itu. Bahwa ada di tempat itu saya yang sudah mengenal Tuhan. Ada saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalaupun pada suatu saat ataupun tiba-tiba saya dipanggil Tuhan di tempat itu, saya tetap masuk surga. Karena saya memiliki hidup yang kekal. Karena saya sudah percaya kepada Yesus menurut Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua. Kalau saya tidak pernah menceritakan siapa Yesus, saya tidak pernah pergi ke gereja, tentunya orang-orang di sana tidak tahu. Kalau saya orang Kristen, kalau saya orang percaya. Saya tidak pernah menceritakan siapa Yesus itu kepada banyak orang yang ada di sana. Orang tidak akan tahu siapa saya. Jadi begitulah iman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya punya iman. Tetapi saya tidak melakukan iman itu di mana saya berada. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan saya tidak ada yang mendukung iman saya. Tentulah arti iman itu adalah kosong atau mati. Jadi kesimpulannya pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita mengawali hari ini, minggu ini, dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mencerminkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Demikian Tuhan pasti akan dimuliakan, nama Tuhan bisa diwartakan dimanapun kita berada. Amin.